Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Leo. Baik, tema kita kali ini adalah pesan semesta kepadamu untuk hidupmu. Kira-kira apa yang ingin semesta sampaikan lagi kepadamu? Karena kamu terkoneksi dengan readingan ini, berarti ada tuntunan semesta kepada kamu atau yang dia inginkan menyampaikan kepadamu dan ingin kamu bisa mengactionkan ya, karena kamu dapat bisa sampai di readingan ini karena bimbingan semesta. Dan ya, nanti kita lihat apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu lewat kartu tarot. Tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, wejangan apa atau pesan semesta kepadamu untuk hari ini? Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu. Kita lihat ya apa yang ingin semesta sampaikan. Oke, di kartu pertama di sini ada Five of Wands, kartu kedua The Chariot, kartu ketiga Queen of Pentacles, ada juga kartu Ten of Wands, Knight of Swords. Oke, di sini saya merasakan di sini energinya kamu tuh lagi sedih. Kok sedih terus ya? Kok di Desember nih sedih terus ya? Padahal kita kan mau happy menyambut tahun baru ya. Tapi kok beberapa hari ini saya readingan kok kalian punya energi sedih-sedih terus ya. Galau, sedih ya. Kita mau menyambut tahun baru ya, harus dengan semangat baru, dengan positive thinking, dan ya lupakan semuanya, anggap semua itu pelajaran. Jangan sedih-sedih terus. Ini kok sedih terus ya? Di sini saya merasakan energinya kalian ini merasa tidak berbahagia. Kenapa hidupku begini? Kenapa begini? Kenapa begitu? Kenapa begitu? Akhirnya apa? Kadang-kadang sakit, kadang-kadang gak punya duit, kadang-kadang orang lain membuatmu terluka, baik tindakan atau ucapan, ya, merasa tidak dihargai, merasa tidak diinginkan. Akhirnya kamu sedih berkepanjangan, sensitif, emosional, galau. Ya. Semesta mau sampaikan kepada kamu, jangan mengharapkan mereka-mereka untuk datang membahagiakan kamu. Jangan ini sudah berkali-kali ya. Jadi kalau kalian mungkin biasanya mendengar readingan saya, kok Kak Ica, saya sudah pernah dengar. Ya itu karena kamu itu hanya mendengar, tidak mau melakukan. Makanya diulang-ulang. Karena kartunya terbaca seperti gini, saya hanya menyampaikan. Saya ini penyambung lidah. Sama seperti orang tua, ayah atau ibu kamu nasihati terus-terus karena apa? Dia mau kamu maju. Saya nggak kenal kamu, ya. Saya hanya penyambung lidah. Semesta sayang sama kamu, makanya dengan adanya saya penyambung lidah untuk bisa memberitahukan ini loh yang semesta mau sama kamu, ya. Ini yang harus kamu lakukan loh. Jangan hanya cuma dengar doang. Hidupmu gak akan berubah kalau nggak ada action, ya. Jadi jangan mengharapkan orang lain untuk datang membahagiakanmu. Kewajibanmu adalah dirimu yang bisa membahagiakan dirimu. Itu kewajibanmu, bukan kewajiban mereka untuk membahagiakanmu. No. Mereka mau membahagiakan kamu, itu adalah bonus. Kalau mereka actionnya betul-betul membahagiakan kamu. Tetapi bukan kewajiban mereka membahagiakan kamu.
Terkadang kamu tuh salah gitu. Saya baik sama orang, dia harus juga balas baik kepada saya. Oh no. Pada saat dia tidak balas, kamu sakit hati. Oh, itu kan bukan salah dia gitu. Langsung kamu merasa terhakimi, merasa sedih, merasa marah, jengkel. Nggak usah pakai gitu-gitu. Kenapa kamu harus menyalahkan orang lain? Salahkan dirimu sendiri, yang mana kamu mengabaikan dirimu. Ya, kamu mengabaikan dirimu dengan alasan untuk mereka bisa balas, membalas kebahagiaan yang mana kamu pernah memberikan kebahagiaan ke dia. Ya itu berarti salahmu sendiri. Iya kan, sama seperti kita nih, ya. Orang mau pinjam duit. Orang mau pinjam duit nih. Terus kalian kasih duit kamu. Padahal kamu nih juga lagi butuh duit, tapi karena gengsi, ya nanti dibilang kata nggak mau bantu lah atau apa ya, takut dikata-katain, ataupun mungkin kondisinya kamu merasa bahwa saya harus membantu orang karena suatu saat nanti saya butuh bantuan mereka, mereka udah nggak mau bantu saya lagi, jadi sekarang saya harus bantu mereka supaya besok mereka bantu saya. Tapi ujung-ujungnya kamu dipersulit, kamu nagih-nagih kayak pengemis, yang mana itu hak kamu. Yaitu yang salah siapa? Kamu. Jangan salahkan mereka kalau mereka alasannya banyak sana sini, itu karena ketidaktegasan kamu di awal, karena ketakutan kamu. Akhirnya kamu yang pusing sendiri, stres sendiri, dia makan, kamu kelaparan, padahal kamu yang capek cari duit. Nah itu logikanya. Jadi sama seperti bicara kebahagiaan. Semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa membahagiakan dirimu. Jangan berharap orang lain datang membahagiakanmu. Dia datang membahagiakanmu atau tidak ya nggak terus terlalu mau pusing. Kenapa? Karena kamu sudah bahagia. Ibaratkan kalau orang kenyang, dia nggak akan mungkin merebut makanan. Ya orang lapar aja tuh yang rebut makanan. Kalau orang sudah penuh dengan cinta ya dalam dirinya, dia tidak akan minta validasi untuk orang lain datang mengemis cinta untuk di mana harus dia disayang, karena dia sudah menyayangi dirinya. Nanti orang mau datang menyayangi dia juga syukur, tidak juga ya nggak apa-apa. Kenapa? Karena sudah full tangki cintanya, ya kan? Jadi jangan salahkan mereka yang pernah menyakitimu. Yang disalahkan adalah dirimu sendiri yang menyakiti dirimu karena kamu mengabaikan dirimu. Ya. Jangan pernah menyalahkan orang lain. Terkadang kita menyalahkan dari luar, padahal sumber masalah itu adalah dari dalam diri. Nah, ini semesta mau sampaikan. Jadi, jangan mengharapkan orang lain untuk datang membahagiakanmu, tetapi kewajibanmu untuk bisa membahagiakan dirimu sendiri. Ya. Oke, berikutnya kita lihat lagi apa yang ingin semesta sampaikan untuk hidupmu, supaya tahun barumu tuh bagus gitu kan. Tahun barumu tuh bisa bahagia. Tahun baru ke depanmu itu bisa lebih enjoy, happy. Buang yang jauh-jauh, yang negatif-negatif di tahun 2024, menyambut tahun 2025 dengan karakter baru, sifat baru, energi baru gitu dong ya. Six of Cups di sini ada, dan di sini Ace of Swords. Oke. Jadi di sini kamu merasa bahwa saya tidak disupport. Orang tua saya pilih kasih. Ini ada beberapa seperti gitu ya. Ini saya kasih tahu aja untuk yang kamu sudah rasakan atau mungkin belum rasakan. Ya. Energinya juga bisa terjadi atau mungkin nanti ke depan akan terjadi. Jadi ini wejangan, bukan ada yang bilang kayak Cak, terus readingannya mana, ramalannya mana ya. Itu nanti urusan lain ya, sesuai judul kita, di mana ini temanya adalah pesan semesta kepada hidupmu, untuk masa depanmu, untuk kebahagiaanmu, untuk kesuksesanmu. Jadi apa yang harus disampaikan, apa yang ingin semesta sampaikan, itu yang saya sampaikan ke kamu. Ya, ramal-ramal nanti dulu. Ini untuk kesehatan fisik dan mentalmu dulu. Bagaimana kamu bisa produktif, bagaimana kamu bisa kaya, bagaimana kamu bisa bahagia. Kalau teorinya kamu nggak tahu, otomatis prakteknya nggak bener gitu. Dimana kan kita harus tahu teori dulu. Ya, baru praktekin. Nah, baru hasilnya oke. Jangan salah praktek. Ya. Biasa orang bangun rumah dilihat dari fondasinya dulu. Tapi fondasi nggak kelihatan. Tetapi yang tidak kelihatan itu menentukan kekuatan rumah. Dimana ya hati, tidak kelihatan. Tetapi hati itu yang akan membuatmu bisa menjadi atau penentu nasibmu. Bisa menjadi orang baik atau orang jahat di masa depan. Ya, orang bahagia atau tidak di masa depan. Terkadang kita cuma lihat dari luar.
ya. Jangan hanya lihat dari casing, karena banyak sekarang orang yang palsu. Oke, lanjut. Di sini semesta mau sampaikan kepada kamu untuk lebih optimis pada diri sendiri. Terkadang kita minta validasi dari orang lain. Validasi tuh gimana? Bantu saya dong, saya mau bisnis, bantu dong. Mereka nggak bantu duit, mereka nggak bantu support, kamu langsung marah. Ya wajar aja, kita kan karakternya berbeda-beda, pasti juga seleranya berbeda-beda. Rezeki pun beda-beda, pola pikir pun beda-beda. Jangan kamu menyamakan orang lain dengan dirimu. Ya, mereka harus ikut saya seperti gini karena saya punya aturan, karena begini-gini. No. Ya, kita punya aturan sendiri masing-masing dalam kehidupan kita. Yang menentukan kita bahagia adalah diri kita. Yang menentukan kita sukses adalah diri kita. Jadi kalau kamu mau sukses, jalanlah sendiri. Bukan ketergantungan pada orang lain. Kalau kamu mau sukses, ya, jadilah bos. Di mana kamu yang menyetir dirimu atau mungkin menyetir orang lain. Mana bos, mana karyawan kaya? Ya, nggak ada. Ada Kak Ica. Ya kalau dia punya jabatan. Tapi otomatis kalau dia sudah keluar pensiun, ya nanti dia juga miskin sendiri, kurang duit juga. Tetapi ingat, lihat bos. Nggak ada bos itu yang mau disetir-setir. Ya, orang kaya itu pasti rata-rata bos. Ya, dia yang menyetir orang. Nah ini pola pikirmu sama. Jadi jangan minta validasi dari orang. Yang bisa membuatmu sukses adalah dirimu. Jadi settinglah dirimu, bukan kamu yang disetting. Ya. Jadi kamu setting dirimu kalau memang masih belum punya modal. Maksudnya gini, kalau kamu belum punya modal, kamu tetap jadi bos, tapi kamu menjadi bos untuk dirimu sendiri. Ya, ataupun nanti kalau kamu sudah punya modal, baru kamu bisa menjadi bos dan ada mempunyai karyawan. Kamu menyeting orang. Ya, jadi jangan harap orang mau mendukungmu. Kamu yang harus kerja, kamu yang harus mendukung dirimu sendiri. Ibaratkan gini, kamu mau buka usaha, ya, mau buka usaha tapi nggak, contoh ya, kuliner, tapi kamu nggak tahu masak. Berarti kan kamu harus minta validasi dari orang yang koki atau apa gitu ya. Jangan. Kalau kamu mau jadi bos dari bisnis kuliner, saya nggak bisa kalau nggak tahu masak, tapi ingin punya bisnis kuliner, jangan. Ini contoh ya. Kamu cari sesuai passionmu, bakatmu. Oh, saya bakatnya di nyanyi. Ya sudah, kalau begitu kamu buka apa? Contohnya ya, WO, atau jangan dulu WO, itu WO terlalu tinggi ya, atau ya step by step kamu jadi freelance gitu. Pada saat ada undangan kamu bisa nyanyi. Habis itu sudah ada modal ya, baru langsung mungkin kamu buka WO, kamu jadi MC, kamu juga jadi wedding singer, ini contoh, atau yang lainnya gitu. Ya, yang bakatmu, bukan ketergantungan pada orang lain. Kamu punya WO tapi kamu cari orang sana sini, ya untung kamu berapa? Ya. Jadi jangan mau ditopang-topang orang. Ya, kalau kamu sekarang sudah di kondisi perusahaan kamu bagus, oke. Tapi pada saat bangkrut kamu bingung, stres, ya. Apalagi sekarang ini teknologi sudah canggih. Bisa otakmu, tenagamu bisa diganti dengan mesin. Otakmu bisa diganti dengan teknologi, yaitu AI. Ya, jadi kompetitor sekarang itu bukan antar manusia dengan manusia, tetapi antar manusia dan robot. Ya, antar manusia dan teknologi, dan mereka itu lebih canggih, lebih pintar, lebih cepat. Ya, kita tinggal enter aja, semua jawabannya masuk, ketik enter ya. Sedangkan manusia mungkin 1 minggu baru dapat jawaban, itu pun tidak valid. Ya, jadi sekarang ini kita bukan bersaing dengan manusia, kita bersaing dengan teknologi. Ya, jangan ada di posisi nyamanmu, karena suatu saat nanti kamu akan dilengserkan. Karena mereka mau mencari, pimpinan-pimpinan mau mencari orang yang atau sesuatu yang lebih cepat, lebih tepat. Gitu, ya. Jadi jangan meminta validasi dari orang lain untuk mendukungmu. Kalau memang kamu mau jadi wirausaha, kerjalah wirausaha. Kamu mau menjadi ini, kejar impianmu. Ya. Bukan meminta orang untuk dorong kamu, menopang kamu untuk bisa sampai di atas. No. Bisa sampai di atas itu dari dirimu sendiri, bukan karena pertolongan orang. Ya, kebanyakan kita begitu, untuk sampai di puncak kamu tolong dong pegangin tangganya. Ya. Tiba-tiba dia nggak pegang, kamu jatuh. Ya. Jadi carilah cara untuk kamu bisa sampai di atas dengan kakimu sendiri.
Gitu ya. Itu yang ingin semesta sampaikan. Kamu punya impian, kejarlah. Ya. Tetapi ingat, impianmu harus kamu gapai sendiri. Ya. Jangan ada topangan dari orang lain. Kalau mereka mau menopangmu, syukur. Tapi kalau mereka tidak menopangmu, ya jangan sampai putus asa. Saya nggak bisa karena nggak ada topangan dari orang tua. Contoh sekolah, ya, orang tua miskin, ya, saya pun harus ikut miskin atau disalahkan. Saya kan terlahir miskin. Padahal sebenarnya nggak salah kamu terlahir miskin. Yang salah itu kamu sudah mengikuti yang salah. Kita kan nggak tahu kita mau lahir miskin atau orang kaya gitu kan. Tetapi kita diberikan akal pikiran untuk keluar dari kemiskinan. Jangan mengikuti yang salah. Saya sudah ditakdirkan miskin karena orang tua saya miskin. No, lihat orang tua ya. Ada anaknya sarjana. Atau dia kerja sambil kuliah. Nah, itu karena ada tekad manusia itu tidak untuk bisa lebih maju. Nah ini, semesta mau sampaikan, kalau kamu punya sesuatu yang kamu impikan, kejar. Tanpa mau berharap orang lain membantumu. Kalau mereka membantu itu bonus. Tapi jangan berharap. Ya. Harus semangat. Oke, dan terakhir di sini kita lihat ada Ace of Wands, ada Five of Swords, ada The Fool. Yang ingin semesta sampaikan kepadamu, tunjukkan value-mu, tunjukkan kualitas dirimu. Ya. Nah, ini hampir mirip-mirip seperti yang dua tadi ya. Orang bilang kamu miskin, tunjukkan bahwa suatu saat saya akan kaya. Saya akan dulu kamu menghina saya akan bikin supaya kamu datang menghormatiku. Ya. Jadi jangan sampai kamu dibilang miskin, kamu lah, oh ya memang saya miskin, sudah deh. Akhirnya ada luka batin, malas-malasan, ya tambah miskin. Ini ada nih orang-orang seperti gini. Ya, sakit hati dibilang jelek. Ya, tapi nggak mau perawatan, ya tambah jelek. Dibilang gemuk, sakit hati. Akhirnya tambah gemuk, ya diolok-olok, sakit hati lagi. Karena tidak mau diet. Itu kan perlu usaha. Semua usaha, tetapi untuk apa? Untuk dirimu. Kalau kita bicara kesehatan ya gemuk itu nggak bagus. Jadi jangan lihat dari validasi orang. Ya, orang mau bilang kamu ini kek, mau bilang itu kek, tunjukkan bahwa suatu saat nanti kamu akan menyesal bilang saya seperti gitu. Ataupun mungkin kondisinya kamu akan minta maaf. Ya, bukan baperan. Bukan mengiyakan apa kata orang, saya sudah kamu tuh miskin, kamu tuh bodoh. Oh ya memang saya bodoh. Ya sudah deh saya malas belajar. Ya akhirnya memang betul dibuktikan bahwa oh ternyata memang dia bodoh. Kata orang itu memang benar. Si A ini dia memang bodoh. Tapi tunjukkan bahwa apa yang dia katakan itu salah. Bukan baper. Terkadang kita itu dibilang kamu bodoh, tolol. Kamu balas juga. Oh iya kamu itu yang bodoh, tolol. Jadi ricuh ya. Membalas. Orang yang pintar tidak akan baper. Contohnya kamu tuh, dia pintar, dia merasa pintar, baru dibilang dasar bodoh, dia diam aja dan dia buktikan dengan nilai. Ya, jadi jangan kita mau disetting orang bodoh, disetting orang tolol, disetting orang malas. Ya, karena apa yang dia ucapkan itu untuk dirinya. Kalau kamu tahu bahwa oh yang dia ucapkan itu kamu sakit hati, berarti dirimu tuh memang benar tertrigger gitu. Bahwa oh ya memang betul saya bodoh. Makanya kalau dia bilang saya bodoh, saya marah. Jadi kalau kamu dibilangi sesuatu dan kamu merasa marah, itu berarti memang benar ada dalam dirimu. Rubahlah. Tetapi kalau seandainya kamu merasa bahwa dibilangin, diejek-ejek, diolok-olok dan kamu merasa enggak kok, ya berarti memang kondisinya kamu baik-baik saja. Ya. Di sini harus bisa mengendalikan emosi. Jangan kamu dikontrol orang. Kamu harus bisa mengontrol dirimu. Ya, hampir mirip seperti yang satu tadi. Jangan sampai kamu di setting orang, tapi kamu yang harus bisa men-setting dirimu bahwa saya ini orang hebat, saya orang baik, saya orang bahagia, kaya. Ya. Jadi semesta mau sampaikan untuk bisa meningkatkan tahu value-mu, meningkatkan value-mu dan tidak usah minta validasi dari orang lain. Ya, buktikan bahwa kamu bisa, kamu mampu. Jangan malah baper. Jangan malah sedih dengan apa yang sudah terjadi. Ingat, apapun yang sudah terjadi itu adalah bagian dari hidupmu, dari takdirmu. Kalau kamu tidak mau melangkah, ya kamu tetap di situ, bahkan terpuruk. Tetapi kalau kamu mau melangkah, hidupmu akan berubah.
Karena semua tadi saya bilang ada action. Ini pun sama. Saya kasih tahu caranya, tapi kamu tidak cuman hanya dengar, tidak mau melangkah, tidak mau mengikuti, ya sudah hidupmu begini-begini saja. Bahkan terpuruk. Tapi kalau mentalmu kuat, ada action, hidupmu akan berubah. Walaupun sekecil apapun perubahan itu, tapi pasti berubah. Ya, jadi jangan pernah merasa kecil. Ya, ingat kamu diciptakan semesta, diciptakan Tuhan, ya. Itu kamu adalah sosok yang sempurna. Ingat, kamu itu pemenang. Kamu lahir di dunia ini kan berkompetisi. Ya kan? Sel telur sperma ke sel telur itu kan sperma tuh 1000 atau 10.000 atau berapa itu, kamu juaranya loh. Dari lahir aja kamu sudah pemenang. Kenapa pas tiba di dunia kamu merasa kecil, merasa kalah? Kamu pemenang. Ya. Jadi semangat. Jangan pernah ada orang yang berani bisa membuatmu terluka. Hindari mereka atau jauhkan mereka dari dirimu. Karena circle itu menentukan juga nasibmu. Jadi pilihlah circle yang tepat, yang bisa membuatmu lebih baik, ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu, ya. Pesan semesta kepadamu, diikuti, didengarkan, dan dilaksanakan. Karena apapun yang kita dengar tapi tanpa perbuatan, ya semua sia-sia, percuma, ya. Dan kamu datang di readingan ini bukan sembarangan. Kamu manusia terpilih. Karena banyak tarot leader lainnya yang di luar sana yang bisa kamu dengar, tapi kamu tertarik untuk mendengarkan ini, itu adalah tuntunan semesta, bukan saya, bukan karena saya. Ya, saya punya urusan dengan semesta, saya nggak kenal kamu. Tetapi saya punya urusan dengan semesta untuk membacakan readingan ini. Tetapi urusanmu dengan semesta di mana kamu diantarkan semesta untuk bisa mendapatkan channel ini dan bisa mendengarkan. Itu urusan kamu dengan semesta juga. Bukan urusan saya dengan kamu, saya nggak kenal kamu. Jadi kamu yang menentukan nasibmu, bukan karena saya, ya, tetapi karena semesta, karena Tuhan, ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan. Semoga resonate. Terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.